Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fadia Raihana dengan NIM akhir 107. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil praktikum dengan menggunakan metode Estimated Food Record. Ini merupakan latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Nah, kemudian sebelum memulai prosedur estimated food record, responden diminta data dirinya terlebih dahulu. Ini merupakan data diri responden, terdiri dari inisial, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, kemudian dilakukan perhitungan BMR, kemudian tanggal pencatatan yaitu di tanggal 17, 19, dan 20 Desember, dan juga dilakukan perhitungan total energi expenditure untuk membandingkan dengan asupan responden. Dari hasil pencatatan yang dicatat menggunakan estimated food record oleh responden, dalam form estimated food record terdiri dari waktu makan, nama makan, bahan makanan, teknik pengolahan, kemudian jumlah yang dikonsumsi termasuk URT, berat matang dan mentah, serta keterangan. Ini merupakan pencatatan hari pertama, kemudian ini hari kedua, dan ini adalah hari ketiga. Nah, setelah dilakukan pencatatan dari 3 hari estimated food record tersebut yang mewakili 2 hari di weekday dan 1 hari di weekend yang non-konsekutif, kemudian dilakukan juga perhitungan atau analisis zat gizi dari tiap asupan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Ini merupakan perhitungan zat gizi hari pertama. Zat gizi makronya ada energi, protein, lemak, karbohidrat. Kemudian untuk zat gizi mikronya ada vitamin A, vitamin C, zinc, zat besi, kalsium, serta natrium. Yang kolom berwarna hijau di paling bawah itu merupakan total dari intake zat gizi yang diperoleh responden pada hari pertama. Kemudian ini merupakan analisis yang hari kedua, zat gizinya totalnya juga ada di kolom yang berwarna hijau paling bawah. Dan kemudian di hari ketiga juga masih sama, ini ada di kolom berwarna hijau adalah total intake zat gizi yang masuk ke tubuh responden di hari ketiga. Nah, dari ketiga hari tersebut kemudian dianalisis untuk intake zat gizinya, baik zat gizi makro maupun mikro. Untuk energinya dilakukan dengan dibandingkan dengan standar cut off dari UNPG untuk menentukan apakah defisit. Kemudian untuk zat gizi makronya dibandingkan dengan total energi expenditure. Sedangkan untuk zat gizi mikronya dibandingkan dengan standar acuan AKG menurut usia perempuan seusianya, yaitu usia 19 sampai 29 tahun. Hari pertama dapat dilihat pemenuhan energi responden hanya mencapai 57,10%, yang mana berdasarkan cut off UNPG ini dinilai sebagai defisit berat. Kemudian untuk zat gizi makronya berupa protein, lemak, dan juga karbohidrat, ini masih tergolong kurang dan sangat kurang karena semuanya masih berada di bawah 90% kecukupan. Kemudian untuk zat gizi makronya juga sangat kurang, dan yang terakhir di natrium itu masih mencukupi karena masih di bawah, maksudnya masih normal karena masih di bawah batas dan tidak melebihi cut off normal intake natrium. Dan pada hari kedua total energi hanya mencapai 718,5 kilokalori. Ini juga masih menandakan defisit berat, namun proteinnya relatif lebih baik dan asupan lemak dan karbohidratnya jauh lebih rendah. Untuk zat gizi mikronya juga masih sangat kurang, namun untuk natrium itu masih berada di bawah 1500, yang artinya konsumsi garamnya masih aman. Sedangkan pada hari ketiga, total energinya mencapai 1051 kilokalori, yang menandakan ini juga masih ada di kategori defisit berat. Asupan proteinnya relatif lebih tinggi, yaitu 48,5 gram. Kemudian beberapa zat gizi mikronya juga masih jauh dari cukup, namun untuk natriumnya juga masih berada di batas normal, yaitu di bawah 1500 mg cut off AKG. Nah, sehingga apabila diakumulasikan dalam 3 hari pencatatan estimated food record, asupan atau pola zat gizi yang dikonsumsi yang diterima oleh responden itu berdasarkan, kalau untuk zat gizi makro berdasarkan perhitungan dari total energi expenditure yang sudah dipersonalize dan menggunakan rentang, ternyata kebutuhan energinya itu masih belum memenuhi karena rata-ratanya masih ada di sekitar 965,97 kilokalori, sedangkan untuk kebutuhannya adalah 1975. Kemudian untuk protein ternyata telah memenuhi dan berada di antara rentang batas bawah dan batas atas, yakni asupan rata-ratanya sekitar 39,33 gram, yang mana ini berada di rentang. Kemudian untuk lemaknya ternyata tidak memenuhi karena hanya 41,70, yang mana ini jauh di bawah dari batas rentang bawah, dan karbohidrat juga masih tidak memenuhi karena masih berada jauh di bawah rentang bawah. Nah, kemudian untuk zat gizi mikronya ini dibandingkan berdasarkan AKG perempuan usia 19 sampai 29 tahun. Ternyata didapatkan kurang lebih secara keseluruhan zat gizi mikro yang diperoleh oleh responden ini masih sangat kurang dan juga defisit. Namun untuk natriumnya masih berada di batas normal karena tidak melebihi cut off, yaitu 1500 mg per hari yang dianjurkan. Nah, secara keseluruhan pola konsumsi harian responden ini menunjukkan fluktuasi yang cukup besar sehingga rata-ratanya tetap rendah. Nah, di hari-hari dengan nilai energi yang lebih tinggi, yaitu di hari pertama dan hari ketiga, itu peningkatannya itu ternyata lebih bersifat tambahan dari lauk hewani dan juga minyak goreng yang meningkatkan protein dan lemak. Nah, sedangkan di hari yang energinya rendah, yaitu di hari kedua, itu terlihat konsumsinya itu lebih sedikit porsinya dan juga variasi makanannya. Nah, kalau dari sisi mikronutrien, defisit mikronutrien yang paling menonjol itu adalah vitamin C, yang mana ini mengindikasikan adanya rendahnya konsumsi buah dan sayur selama periode pencatatan. Nah, beberapa faktor penyebab yang mungkin bisa menjadikan pola konsumsi responden seperti ini itu mungkin yang pertama karena kebiasaan makan seorang mahasiswa yang tidak teratur, kemudian juga porsinya sedikit, porsinya kecil, kemudian preferensi untuk memilih makanan yang cepat, sederhana, dan praktis gitu, sehingga lebih memilih untuk membeli makanan cepat saji seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa hal tersebut, beberapa rekomendasi yang bisa diberikan adalah dengan meningkatkan asupan-asupan, mulai dari jumlah makannya, kemudian waktu makannya, kemudian besar porsinya, kemudian apa yang jenis makanan yang dimakannya, sehingga bisa memenuhi dan menyeimbangkan asupan zat gizi harian.
Kemudian dilakukan juga pencatatan akumulasi rata-rata dari data kelompok. Yang pertama, ini ada responden perempuan dengan totalnya yaitu 15 responden. Nah, kemudian ini merupakan analisis kandungan gizi dari tiap bahan makanan yang dikonsumsi oleh ke-15 responden dalam waktu pencatatan 3 hari juga. Total rata-rata dan standar deviasinya ada di kolom berwarna hijau di paling bawah. Nah, kemudian juga dilakukan hal yang sama untuk responden laki-laki, namun responden laki-lakinya ini totalnya hanya 2, sama dengan total dan rata-ratanya terdapat pada kolom hijau di paling bawah. Nah, berdasarkan data tersebut, rata-rata kelompok ini menunjukkan bahwa rata-rata asupannya untuk energinya itu ada di 1.353 kilokalori, proteinnya di 57,1, lemaknya 49,1, karbohidrat 172,2, vitamin A 425, vitamin C 52, zinc 7,5, zat besi 14, kalsium 465, dan juga natriumnya 977. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa untuk kelompok perempuan dengan jumlah 15 responden, itu ternyata relatif mampu untuk memenuhi kebutuhan protein dan juga zinc. Namun masih mengalami kekurangan cukup besar pada energi, karbohidrat, vitamin C, serta kalsium. Secara umum, pola konsumsi responden perempuan ini itu mencerminkan porsi makan yang cenderung kecil, kemudian rendah variasi, dan juga terbatas di konsumsi sayuran dan buah segarnya, sehingga pemenuhan vitamin dan mineralnya menjadi rendah. Nah, sedangkan pada kelompok laki-laki dengan jumlah 2 responden itu rata-rata asupan hariannya lebih tinggi dibanding perempuan dan cenderung mendekati atau melampaui kebutuhan gizinya. Analisis ini menunjukkan bahwa konsumsi laki-laki itu lebih bervariasi dengan kecenderungan berlebih pada protein, zat besi, dan juga vitamin C, namun masih mengalami kekurangan di vitamin A dan juga kalsium. Dan jika dibandingkan, kelompok perempuan itu lebih banyak mengalami defisit energi dan juga mikronutrien, sedangkan kelompok laki-laki cenderung lebih baik dalam pemenuhan energi namun beresiko pada kelebihan zat gizi tertentu serta natrium yang telah hampir mendekati batas. Nah, secara keseluruhan, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pola konsumsi seluruh responden, 17 responden, yaitu kelompok mahasiswa tadi, baik perempuan maupun laki-laki, itu cenderung belum memenuhi prinsip gizi seimbang. Nah, oleh karenanya, diperlukan intervensi gizi lebih lanjut agar pola konsumsi 17 responden tersebut, kelompok mahasiswa tersebut, dapat mengalami perbaikan agar mendapatkan gizi yang seimbang. Baik, kemudian pada akhirnya ini adalah kesimpulannya bahwa memang secara umum metode Estimated Food Record ini efektif untuk menilai kecukupan gizi sekaligus untuk mengidentifikasi permasalahan pola makan yang perlu diperbaiki. Kemudian ini adalah beberapa saran yang bisa dilakukan dari hasil praktikum ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.